seperti apa sih nih tren apa yang sedang mulai terbentuk ini, Bram? Oke, baik Maria. Ini menarik lagi begitu ya. Kita bahas kembali bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Tadi sementara itu di segmen sebelumnya kita membahas terkait lowest level. Ternyata lowest levelnya juga dicetak lebih baru lagi di angka 7.170 poin untuk indeks harga saham gabungan. Tentunya lebih rendah dan terkoreksinya masih cukup dalam di 0,61%. Apakah ini untuk penutupan nanti akan ditutup terkoreksi lebih dalam lagi atau justru ada spike sedikit ke atas? Nah, ini kita masih menantikan secara seksama. Tapi Anda kita lihat dari nilai turnover yang mampu dicetak oleh indeks harga saham gabungan di sore hari ini di angka 8,3 triliun rupiah, walaupun di hari-hari sebelumnya rata-rata yang mampu dicetak bahkan sempat di 20 triliun rupiah, tapi berarti Anda kita simpulkan untuk perdagangan hari ini cenderung sepi dan mayoritas melakukan jual ataupun aksi jual kepada beberapa emiten. Iya. Kalau dilihat dari tren tadi juga sempat kita sampaikan ya Bram ya, bahwa dari perdagangan di awal pekan sampai dengan closing di sesi kedua hari Jumat, berarti kan adalah di hari terakhir di pekan ini, memang pergerakannya itu selalu berubah-ubah. Jadi trennya memang tidak ada tren yang pasti, apakah memang ini sudah mulai uptrend, downtrend, ataukah memang aksi profit taking karena Januarinya udah mau selesai begitu ya. Tapi kalau kita coba kombinasikan dengan sentimen deh Bram, memang apa sih sebenarnya yang cukup mencoba menghantui pasar nih hari ini atau mungkin selama pekan ini ya, yang membuat pasar tuh memang terkesannya lebih ragu di market. Oke, baik. Bicara terkait sentimen, Maria, sebetulnya tidak ada yang baru begitu ya, tapi memang semakin memanas. Andai kita memahami sentimen global terkait gejolak di Laut Merah, yang terbaru juga Amerika Serikat juga membicarakan begitu ya, ataupun memberikan pernyataan terkait serangan-serangan ini akan terus dilakukan agar memang jalur pelayaran di Laut Merah akan kondusif kembali. Karena andai kita amati di beberapa hari sebelumnya, ini justru ada serangan-serangan begitu ya, ataupun kembali terjadi adu serangan antara milisi Houthi dan juga Amerika, bahkan dibantu oleh Inggris. Semakin memanasnya terkait jalur pelayaran di Laut Merah, tentunya banyak kapal-kapal yang bahkan menunda perjalanannya atau terperangkap dalam jalur pelayaran atau bahkan harus memutar, Maria, untuk mencari rute ataupun jalur yang aman untuk melakukan kegiatan distribusi. Hal-hal seperti inilah yang tentunya membuat biaya operasional dari barang, lalu karena memang dikaitkan dengan operasional pelayaran yang juga semakin harus mengeluarkan kocek yang lebih besar, berpotensi juga untuk menaikkan tingkat inflasi dari kenaikan harga barang yang tentunya menuju ke sejumlah negara. Dan yang dikhawatirkan kembali adalah dengan makin gaduhnya di Laut Merah ini tentunya akan mampu mengerek ataupun berpotensi mengerek harga minyak mentah yang mana sudah terwujud juga begitu ya, walaupun memang diindikasikan karena memang untuk supply ataupun cadangan minyak di Amerika Serikat ini mulai menipis sehingga mampu untuk mengerek harga minyak mentah kita pada hari ini. Dan kita tahu ya bahwa memang terusan Suez itu kan adalah jalur perdagangan yang memang cukup ramai dan hampir sebagian besar sebenarnya kapal-kapal dagang dari beberapa negara pasti akan melintasi kawasan tersebut begitu. Dan kalau seandainya tensi semakin meningkat, maka ini bisa menjadikan arus distribusi barang ini akan cukup terganggu dan ini sangat beresiko, apalagi juga untuk Indonesia ya yang mungkin juga cukup terlibat terhadap perdagangan bersama dengan negara-negara yang memang betul-betul bergantung kepada terusan Suez itu sendiri begitu ya, apalagi oil nih ya, kalau udah oil udah kemana-mana nih, kalau misalnya oil sampai kenapa-napa efeknya sangat besar. Indonesia net importer, bisa-bisa nanti ada kenaikan harga minyak di sini, BBM, nah itu jangan sampai terjadi menuju ke sana begitu ya dari tensi yang ada di global secara keseluruhan. Nah, kalau kita coba lihat lebih dalam lagi, misalnya kayak The Fed deh, biasa kan yang cukup menghantui pasar kan misalnya kayak The Fed ya. The Fed lagi-lagi, The Fed lagi-lagi, padahal kita udah tahu nih The Fed sebenarnya arahnya mau kemana gitu ya, tapi kayaknya market masih agak cukup lumayan nggak percayaan gitu ya, kayaknya tingkat trust ke The Fed mungkin udah agak berkurang gitu ya. Ini seperti apa sih sentimen The Fed nih, Bram? Ya, tentunya sentimen dari The Fed ini cukup dinanti begitu ya bagi para pelaku pasar, bahkan memang di setiap pernyataan dari beberapa pejabat The Fed ini sangat dinantikan dan mampu mengerek atau menggerakkan pasar, baik pasar di bursa Wall Street ataupun di bursa di kawasan lainnya. Karena memang tentunya pasar sedang mengharapkan begitu ya, Maria, ada cut rate di bulan Maret nanti yang mana juga akan berdampak positif bagi pasar keuangan dan juga pasar investasi. Nah, tapi yang terbaru karena memang kita melihat juga data inflasi Amerika Serikat, data tenaga kerja Amerika Serikat yang tentunya sejumlah data-data ekonomi Amerika Serikat ini masih cukup baik dan juga masih cukup kuat. Hal-hal seperti inilah yang juga melihat bahwa memang data tersebut perlu dipertimbangkan kembali untuk pada akhirnya atau pada refleksinya terhadap kebijakan suku bunga The Fed ini, apakah memang benar akan memangkas ataupun ada peluang pemangkasan di bulan Maret nanti di tengah dari data-data ekonomi Amerika Serikat ini yang cenderung justru menguat.
Nah, kalau kita lihat juga dari CME perangkat dari FedWatch Tool, ini juga menarik untuk diperhatikan yang tadinya bahkan hingga 60-70% potensi ataupun peluang dari suku bunga The Fed dipangkas atau cut rate di bulan Maret nanti justru mengendur kembali ataupun menjadi melandai saat ini di kisaran 50-60%-an saja. Dan hal ini juga tentunya membuat para pelaku pasar ikut khawatir terhadap kebijakan nanti ataupun di sepanjang 2024 banyak pasar juga yang melihat bahwa memang sektor-sektor yang sensitif dengan suku bunga tentunya juga akan menjadi menarik untuk diperhatikan. Closing market di hari Jumat ya, perdagangan terakhir di pekan ini seperti tadi di awal sudah disampaikan oleh Bram beberapa sentimen, kita menunggu final level untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada pergerakannya di hari Jumat ini. Kita tadi sempat menyentuh ke lowest levelnya di 7.170, apakah ada sedikit bounce back, pembalikan arah ataukah IHSG akan tetap berada di zona koreksi dengan lowest level pada perdagangan hari ini. Kita sambil menunggu ya Bram, ini final levelnya di level berapa? Saat ini masih di level koreksi 0,35%, 7.227,4. Kita lihat ya posisi saat ini. Kita tunggu sebentar begitu ya update terakhir untuk pergerakan indeks harga saham gabungan apakah sudah final? Oke, ini tampaknya sudah final ya, 0,35%. Pergerakan indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah atau terkoreksi 0,35% di 7.227,4. Ini meninggalkan level-level yang tertingginya di 7.277 tetapi berhasil untuk tidak ditutup di zona pelemahan di 7.170 ya. Dari all turnover mencapai 9,3 triliun rupiah dengan total transaksi saham yang menguat 196 diikuti 327 saham yang terkoreksi pada perdagangan hari ini. Kita cek untuk sektoral ya Bram ya. Ya, oke, kita cek juga untuk pergerakan secara sektoral di penutupan sesi kedua. Indeks harga saham gabungan di hari ini seperti apa? Finansial consumer primer yang tadinya sempat lesu begitu ya, kita perhatikan tadi ternyata memang mampu ditutup di zona hijau, menguat 0,27 dan juga 0,01. Consumer non primer perindustrian berada di teritori negatif 0,08 dan juga 0,05 koreksi. Kita geser kembali. Dan ternyata bahan baku masih mampu mempertahankan zona penguatannya walaupun tadi juga masih berada di zona menguat atau di zona penguatannya. Saat ini ditutup menguat 0,62% di tengah energi, infrastruktur, properti, real estate berada di teritori negatif melemah 0,76 dan juga 0,44%. Kita geser kembali. Nah, 3 sektor terakhir juga masih berada di zona merah. Teknologi, transportasi, logistik, kesehatan ditutup di zona merah, melemah 0,83 dan juga 1,06%. Cukup dalam pelemahan pada kesehatan di sore hari ini. Kita lihat ya untuk posisi nilai tukar rupiah kita, tadi kita sempat update bahwa rupiah ada penguatan, ternyata masih sama, pergerakannya juga masih sama. Rupiah kita masih menguat 0,03% terhadap dolar di 15.610 per 1 dolar Amerika Serikat. Di pukul 16.03 kita geser juga ke rupiah dengan mata uang utama lainnya, apakah memang posisinya juga sama? Ya, kita lihat ya bahwa rupiah juga menguat terhadap euro 0,04%, sementara pelemahan terjadi rupiah versus Singapura dolar ya 0,18% dan rupiah versus yen Jepang 0,02%. Ya, tadi sudah ada beberapa gambaran market fokus yang juga kita sudah sampaikan. Dan ternyata memang secara teknikal benar ya Bram ya. Dan secara pola mingguan ini juga terjawab sudah begitu ya. Bahwa memang flip-flop dari hari Senin dan ditutup juga di zona merah pada perdagangan di hari Jumat. Mungkin kita butuh ada energi lain ya. Sentimen politik kayaknya mungkin bisa bikin seru nanti IHSG hari Senin ya. Karena nanti kita hari Minggu akan ada isu-isu di debat cawapres. Ini juga rata-rata sih beberapa emiten banyak yang ada di sektor-sektor ini ya Bram ya. Gimana nih Bram kira-kira? Nah, ini berbeda dengan debat cawapres sebelumnya atau debat cawapres sebelumnya. Karena memang di sektor ataupun di debat cawapres nanti pada hari Minggu nanti lebih banyak juga membahas terkait isunya karena memang di energi, sumber daya alam, lalu juga pajak karbon, agraria dan lain-lain yang mana juga beririsan
dengan emiten-emiten ataupun sektor yang ada di bursa kita. Khususnya bagi para paslon begitu ya yang nanti akan berdebat, pernyataan-pernyataan ataupun yang mengarah pada penetapan regulasi apabila mereka nanti terpilih, ini juga akan menjadi menarik dan juga diperhatikan oleh bagi para pelaku pasar dan juga mungkin para pemilik perusahaan begitu ya yang ada di emiten. Karena memang nantinya mereka juga akan melihat bagaimana ke depannya untuk regulasi yang akan diterapkan di sektor-sektor mereka, khususnya di sektor energi, SDA, pajak karbon, dan juga seputar agraria. Disinilah juga banyak yang mencocokologikan, mengkait-kaitkan terkait potensi pemilu 2 putaran, Maria. Karena memang semakin lama putarannya, banyak yang mengartikan bahwa memang pasar semakin lama juga untuk wait and see. Tapi tentunya kita juga yang berharap yang terbaik begitu ya. Jangan juga dengan 1 putaran ini juga nanti bisa berdampak juga pada sektor ekonomi kita yang mana banyak yang mengkaitkan dengan tidak ramainya dari sektor alat peraga begitu ya, alat peraga kampanye yang tidak seperti tahun-tahun politik sebelumnya. Nah ini juga yang kita lihat juga dari plus minus politik ataupun pemilu 1 putaran ataupun 2 putaran. Tapi yang menarik mungkin yang bisa diperhatikan oleh market nanti bagaimana pencapaian para calon wakil presiden ini untuk menanggapi sentimen-sentimen yang tadi Ibram bilang ya, ada energi, SDK, pajak karbon, agraria. Ini tampaknya cukup menarik untuk disimak ya, dan kita akan lihat nanti resultnya seperti apa. Karena ini bukan, kalau yang harus disampaikan di isu energi, SDK, pajak karbon, agraria ini kan beberapa kayaknya undang-undangnya sudah running. Jadi kita tinggal lihat nanti penanggap dari tanggapan dari para cawapres, implementasinya akan seperti apa ya. Kira-kira bisa semenarik apa nih? Kayaknya nggak sabar nih untuk nonton hari Minggu nanti ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi sektor yang menarik, sebenarnya apa sih yang bisa diperhatikan nih, Bram? Oke, untuk sektor yang menarik yang tentunya bisa diperhatikan begitu ya di tengah isu ataupun sentimen yang ada saat ini, dan kami juga turut merangkum begitu dari tim riset CNBC Indonesia, yang mana CNBC melihat sektor yang cukup menarik di tengah tentunya isu pemangkasan suku bunga The Fed, tentunya sektor-sektor yang sensitif dengan kebijakan suku bunga. Ada sektor perbankan, lalu kita lihat sektor teknologi, sektor properti dan juga infrastruktur, bahkan telco, ini juga menjadi sektor yang menarik untuk diperhatikan. Jadi disclaimer on, ini juga bisa menjadi analisa bagi para pelaku pasar, kiranya sektor-sektor mana yang juga menjadi pilihan Anda dan sesuai analisa Anda agar memang bisa meraih cuan maksimal di tahun 2024 ini. Harus kata-katanya adalah kata-kata disclaimer on ya.